Halo, jadi kali ini akan dijelasin tentang inflasi, materi terakhir dari bab 7 tentang perilaku ekonomi, pelaku-pelakunya gitu. Oke, kalau kalian bertanya kenapa sih aku harus belajar inflasi, ini penting untuk kalian lebih bijak dalam mengelola keuangan. Jika suatu hari nanti kalian udah punya uang, kalian bisa ngerti nih, uang aku sekian persen ke sini, sekian persen ke sini, karena ada yang namanya inflasi. So, kita langsung ngebahas inflasi. Aku coba share screen dari PPT yang sudah saya buat. Dan mungkin nanti di sini aku akan ngasih link untuk kalian akses soal. Oke, jadi inflasi ini adalah suatu keadaan di mana harga barang dan jasa itu secara umum, artinya hampir semua itu mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Contohnya di masa aku masih SD dulu jajan Rp500 itu udah lumayan banyak karena masih banyak ciki-ciki yang harganya Rp100. Tapi kalau sekarang nggak ada ciki-ciki yang harganya Rp100. Mungkin sekarang satu ciki aja udah yang paling kecil mungkin itu udah Rp500 ya, atau permen dulu satu Rp100 itu masih bisa dapat satu permen. Nah sekarang kan 1.000 tuh mungkin dapat dua atau empat kali ya gitu. Atau bahkan di zaman yang lebih lama lagi, dulu itu ada uang Rp1 katanya, atau uang Rp50. Tapi jujur ibu pribadi nggak pernah eh, menggunakan uang Rp50 itu. Tuh, nah itu adalah salah satu ciri dari inflasi. Jadi uang yang sama banyaknya, misal 50.000, di tahun mungkin 10 tahun atau berapa tahun kemudian, uang tersebut nggak bisa lagi beli barang yang sama gitu. Uangnya masih tetap 50.000, tapi nilainya dia di pasar atau kemampuan dia membeli barang itu udah nggak sama gitu ya. Oke, semoga paham. Oke, lanjut. Apa sih faktor yang menyebabkan inflasi? Itu ada yang pertama karena tingginya permintaan. Artinya dari sisi pembeli, makin banyak orang beli, itu harganya akan naik. Nanti harga si barang akan naik, artinya uang yang tadi sama itu nggak bisa lagi dong beli barang itu karena harga si barang naik gitu. Ingat ya, permintaan naik biasanya harga barang akan naik gitu. Terus meningkatnya biaya produksi sama ya. Kalau biaya produksinya naik, artinya harga si barang akan naik juga. Nggak mungkin dong orang mau jualan tapi dia rugi gitu. Next, bertambahnya jumlah uang beredar. Jadi makin banyak uang di masyarakat, masyarakat itu punya banyak uang, maka nanti secara nggak langsung itu akan membuat harga barang-barang itu makin naik gitu. Terus perilaku masyarakat ini berarti perilaku masyarakat yang konsumtif ya. Udah punya banyak uang, dia konsumtif. Nah, maka permintaan kan artinya akan naik. Permintaan naik lagi-lagi berarti harga barang akan ikutan naik gitu. Karena makin banyak yang minta, orang makin banyak jual, tapi atau mungkin makin banyak yang orang yang mau barang itu nanti akan semakin dimahalin gitu ya gitu. Next, struktur ekonomi yang kaku. Nah, ini udah masuk ke pemerintahan gitu. Ekonominya ya gitu-gitu aja. Padahal sebenarnya kan perekonomian suatu negara itu pasti berpengaruh dari negara-negara asing juga gitu. Jadi kalau ekonomi kita gini-gini aja nggak ngikutin yang dari perkembangan dari luar, itu bisa mengakibatkan yang namanya misalnya inflasi juga gitu. Terus ada kekacauan ekonomi dan politik. Ingat ya, ketika ada peperangan di luar negeri, kadang barang-barang juga naik. Kalau harga barang naik sama ya berarti akan ada yang namanya inflasi. Artinya uangnya sama, nggak akan mampu membeli barang yang sama gitu. Next, keputusan perusahaan. Nah ini kan tergantung kadang kan ada perusahaan yang memproduksi suatu barang gitu ya. Keputusan-keputusan yang dari perusahaan tersebut akan berpengaruh tentunya ke harga barangnya. Harganya ngaruh artinya bisa juga mengakibatkan yang namanya inflasi. Next ada utang nasional. Nah, utang nasional berarti utangnya kayak Indonesia ke negara asing. Nah, ini kan ada perjanjian-perjanjiannya ya. Apa yang harus dipenuhi sama Indonesia atau berapa uang yang harus disetorkan Indonesia gitu. Nah, itu akan ngaruh juga ke perekonomian dan juga akan mengakibatkan inflasi. Nah, ini berikutnya faktor luar negeri. Nah, ini ya yang bilang tadi ya. Jadi kalau misalnya faktor luar negeri udah ini padahal kita ekonominya kaku ya kena deh kita. Lanjut, jenis inflasi ada berdasarkan tingkat keparahannya. Nah, ini nanti boleh kalian lebih detail lagi dari buku biar nggak lama, karena di sini aku akan hanya merangkum aja. Nah, berarti ada inflasi yang rendah, sedang, tinggi, dan juga sangat tinggi. Nah, berarti kalau rendah masih ya kayak biasa lah, naik dikit-dikit gitu ya. Next, ada sifat inflasi, ada yang merayap atau creeping inflation, ada juga yang menengah atau
galloping inflation dan ada yang inflasi tinggi atau hyperinflation. Next, kalau berdasarkan asalnya dari pengaruh dalam negeri maupun dari luar negeri, kayak yang tadi dijelasin. Next, dampaknya apa sih? Yang pertama tadi penurunan nilai mata uangnya, uangnya sama nggak bisa beli barang yang sama. Next, menurunnya kesejahteraan masyarakat. Tentu ya, kalau uangnya banyak tapi nggak bisa beli barangnya sama aja gitu. Next, distribusi pendapatan yang memburuk. Oke, berarti ini berpengaruh ya ke gaji masyarakat gitu atau uang yang didapatkan masyarakat kalau inflasi itu terjadi gitu. Mungkin beberapa kalangan masyarakat itu ya nggak ngaruh banget atau mungkin diuntungkan ada yang dia eh, dirugikan gitu. Mungkin barang tertentu yang mengalami inflasi banget gitu. Nah, itu berarti mereka produsennya bisa diuntungin misalnya. Next, peningkatan tingkat suku bunga. Nah, ini jelas ya. Kalau inflasi berarti semua-semua naik, bahkan pajak pun naik gitu. Next, distribusi barang yang tidak merata. Kenapa? Karena inflasi tadi ya. Oke, next kalau lembaga keuangan ini udah dibahas, uang juga udah. Paling nih ya, tambahannya kesejahteraan sosial. Nah, berarti kesejahteraan sosial, hak dan kewajiban juga udah di video sebelumnya. Kesejahteraan sosial itu berarti kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik itu dari materialnya, spiritualnya, atau sosialnya juga gitu. Tapi dengan syarat hidupnya itu pun layak gitu ya. Kalau cuman misalnya ala kadarnya itu belum sejahtera namanya gitu. Dan yang pasti bisa mengembangkan dirinya hingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya gitu ya. Nah, jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosial juga. Bisa pengaruh kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga itu terhadap kesejahteraan masyarakat gitu. Ketika misalnya barang dan jasanya itu menjadi langka, kan permintaan akan melebihi penawaran kan. Nah, hingga harga barang dan tersebut akan semakin naik dan hanya orang tertentu yang bisa belinya. Jelas ya tadi ya, barang langka, orang yang mau ya banyak kan gitu. Tapi barang yang bisa tersedia atau ditawarkan itu makin nggak bisa banyak artinya harganya akan naik. Nah, jadi kalau kebutuhan pokok kita yang langka, bayangin kalau kebutuhan pokok kemarin waktu minyak goreng aja yang langka, chaos kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi manusia itu bisa jadi kurang sejahtera dong kalau kebutuhan pokok kita nggak terpenuhi gitu. Jadi manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa sih upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kelangkaan ini? Nah, yang tujuannya lagi-lagi adalah untuk kesejahteraan sosial. Nah, itu ada yang memberikan subsidi. Kalau kalian tahu misalnya, harga misalnya ya sesimpel eh, bensin gitu, kan ada yang Pertalite yang disubsidi sama pemerintah agar yang kelas menengah ke bawah bisa beli gitu ya. Sementara kan yang kayak apa tuh yang mahal yang premium. Nah, itu kan dia nggak dapat subsidi ya gitu. Itu adalah salah satu upaya pemerintah agar semua masyarakat ya bisa merasakan ya gitu. Terus menentukan harga tertinggi. Nah, jadi pemerintah kan buat batas paling tinggi itu sekian gitu ya. Oke. Lanjut adalah dengan membangun kerjasama ekonomi antar daerah. Nah, antar daerah kan sebenarnya biasanya ada otonomi ya, tapi akan diupayakan gimana antar daerah ini saling berupaya, saling berusaha membantu juga. Karena ingat ya, kemarin udah belajar tentang konektivitas antar ruang dan waktu, gimana antar daerah itu bisa saling berpengaruh atau bisa saling mendukung, membangun satu sama lain gitu. Karena pasti ada barteran ya. Lanjut, nah gimana sih kesejahteraan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial? Itu ada, kalau kita lihat itu ada kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial itu bisa dari perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Terus ada perusahaan manufaktur atau industri, ada yang ekstraktif dan juga perusahaan pertanian atau agraris. Jasa berarti dia nggak ada barangnya ya. Dia kalau guru itu contoh jasa sih sebenarnya. Nah, next dagang. Nah, terus industri ya kayak pabrik-pabrik. Terus ada pertanian. Jadi jangan salah ya, pertanian itu pun bisa dibisnis. Pertanian pun bisa dibisniskan. Jadi bukan bukan berarti oh yang termasuk perusahaan itu cuman yang berskala gede gitu atau berskalanya itu harus kantoran gitu enggak, tapi pertanian itu juga ada yang bentuk perusahaannya. Perusahaannya yang misalnya yang memasarkan juga ada. Next, kalau perusahaan ekstraktif, oke, ada yang pernah dengar gak sih ya? Kira-kira ini agak jarang ya. Ini tuh biasanya adalah kayak dia tuh untuk mengambil sumber daya alam ekstrak.
ekstraktif, makanya ekstrak gitu ya. Nah, itu nanti biasanya itu adalah dia masuknya itu kayak pertambangan, pengembaraan minyak gitu. Itu tuh perkebunan juga boleh masuk ke sini dan kehutanan. Nah, itu masuknya ke perusahaan ekstraktif gitu ya. Jadi bisa dengan ada perusahaan-perusahaan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Yang salah kan ada penyerapan tenaga kerja pastinya. Dengan ada pertambangan atau ada pertanian, semua butuh tenaga kerja yang pastinya akan membuat kegiatan ekonomi masyarakat itu lebih bangkit lagi. Oke, nih ada lagi bentuk-bentuk badan usaha eh, yang ada badan usaha milik negara, milik swasta. Nah, ini ada BUMN ya. Badan usaha milik negara itu disingkatnya BUMN, bukan badan usaha milik Nagita ya. Jadi itu ada yang perseroan, ada yang juga yang bentuknya itu perusahaan umum atau perum. Nah, kalau milik swasta ini banyak ya, ada yang bentuknya perseorangan, ada yang badan usaha firma, ada yang dia CV atau badan usaha PT ini gitu. Nah, itu ya beda-beda. Mungkin rinciannya ada di buku juga, boleh kalian lebih detailin lagi lihat dari buku ya. Nah, ada bentuk-bentuk badan usaha yang lain itu kayak koperasi juga, teman-teman. Nah, koperasi itu ada banyak juga ya. Ada yang berdasarkan bidang usahanya, berdasarkan jenis komoditasnya, dan juga daerah kerjanya. Nah, kalau dari bidang usaha berarti ada koperasi konsumsi. Berarti barang-barang yang dijual di sana itu adalah yang barang yang langsung konsumsi gitu. Ada produksi, pemasaran, dan kredit. Nah, kalau berdasarkan komoditasnya ada koperasi pertambangan, pertanian, peternakan, ada koperasi industri dan kerajinan, dan juga jasa. Kalau berdasarkan daerah kerjanya ada yang primer, sekunder, maupun yang tersiar. Oke, mungkin itu ya all about inflasi dan juga tentang kesejahteraan sosial. Hopefully kalian bisa lebih paham gimana eh, nanti mengelola keuangan. Jadi kalau one day kalian punya cukup banyak uang, misalnya udah cukup nih kebutuhan sehari-hari kalian. Nah, kalian kalau nyimpannya dalam bentuk nabung uang, ya mungkin akan kegerus dengan inflasi. Uang yang kalian simpan misalnya sekarang 10 juta, uangnya yang sama belum tentu bisa beli barang yang sama di 10 tahun ke depan gitu. Jadi mungkin ada yang namanya nanti kalian putar uangnya gimana biar uang itu tetap nilainya sama gitu. Oke, jangan lupa nanti di kolom komentar atau di detail video ini saya akan kasih link untuk kalian latihan soal dikerjakan dan semoga kalian nonton video ini. Kalau kalian nonton video ini, please banget kalian kasih jejak karena ini akan jadi salah satu penilaian kalian karena aku akan sangat menghargai orang yang mau belajar. Jadi ketika ibu sudah memfasilitasi kalian dengan video ini ya semoga kalian juga menonton gitu ya. Oke, see you. Good luck untuk yang mau ujian. Dadah.